Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam ikhtiar kita untuk belajar gitu ya. Tapi kita sebelum belajar seperti biasa, mari kita berdoa. Ya silakan dipimpin. Kang Aktif ya, enggak? Doa dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Sehat semua. Amin. Amin. Ya alhamdulillah gitu ya. Dan mudah-mudahan seterusnya amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yang hadir ya, ini banyak alhamdulillah hari ini hadir. Nah ini ada nggak? Hadir. Ada ya, sehat? Alhamdulillah. Kemudian kita akan memperhatikan ya. Baik, Bapak akan membacakan dulu tentang kompetensi yang akan kita dapatkan begitu. Ya, silakan dilihat di sini ada beberapa KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Yang pertama 1.7 menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian bertanggung jawab dan bekerja sama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Ada ya di sana ada? Ya. Ada ya. Menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, kemudian menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Kemudian ini indikatornya, silakan kalian baca. Kita langsung ke tujuan pembelajaran. Apa sih tujuannya gitu ya? Dari materi yang akan kita bahas sekarang terkait dengan tata cara pengurusan jenazah. Ya, apa tujuannya? Yang pertama, kalian itu harus bisa menerangkan. Nah, harus bisa menerangkan penyelenggaraan jenazah itu seperti apa. Targetnya itu kalian bisa menerangkan nanti. Yang kemudian, yang kedua, kalian bisa bertanggung jawab. Ikut bertanggung jawab, bekerja sama nanti di masyarakat kalau ada yang meninggal gitu ya. Ikut serta dalam pengurusan jenazah. Nah, coba di sini ada yang pernah di masyarakat begitu, kalau misalkan ada tetangga atau siapalah, pernah tidak ikut serta? Nah ya ngapain itu? Memandikan pernah? Mengkapani? Juga, stasiun berenang. Terus ayeuna menyolatkan? Memakamkan? Hanya melihat. Ya. Bapak yakin kalau memakamkan makan itu mah tukang gali kuburan ya biasanya. Jadi nggak percaya kalau kalian misalkan sampai memakamkan. Gitu ya. Nah, jadi kebanyakannya kalian hanya menyalatkan ya. Kalau menyalatkan mah banyak lah ya. Ya kan? Nah, tapi Bapak berharap pada pembelajaran kali ini kalian nanti di masyarakat itu bukan hanya menyalatkan, ya kan? Memandikan iya, mengkapani, ya kan? Juga harus bisa menyalatkan ya udah sering. Kemudian menguburkan juga ya kali-kali nanti ikut begitu ya. Menggali, kemudian menggotong jenazah, memasukkan jenazah ke dalam ya. Harus bisa. Bapak juga kan di masyarakat kayak gitu ya. Kalau ada yang meninggal itu ikut memandikan gitu kan, menyalatkan iya, mengkafani ya sering. Bapak kalau yang sering itu mengkafani, jadi bungkus mayit gitu kan, Bapak sering ikut tuh. Jadi tahu gitu ya, bukan hanya teori begitu. Nah kalian juga mudah-mudahan begitu ya. Kemudian siswa dapat menyebutkan dalil-dalil tentang tata cara. Nah ini sekarang itu kalian itu adalah dituntut untuk apa?
menyebutkan dalil-dalil tentang tata cara penyelenggaraan jenazah, ya. Kalau yang pertama, yang kedua itu ranahnya sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritualnya kalian bisa menerapkan, gitu ya. Sikap sikap sosialnya kalian ikut bersama-sama dengan masyarakat mengurus jenazah. Itu kan tanggung jawab sosial kan. Nah, mudah-mudahan bisa ya. Yang ketiga nih, baru nih, yang sekarang kita akan lakukan adalah kalian mampu bisa menyebutkan dalil-dalil. Bapak harapkan itu. Kemudian menjelaskan, sampai sana mungkin ya. Kita batasi untuk pertemuan kali ini adalah kita belajar tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan jenazah. Baik, kemudian sekarang aktivitasnya adalah kalian mengamati, ya kan? Mengamati video yang akan kalian saksikan, gitu ya. Karena memang tahapan belajar kali ini adalah PBL, problem based learning. Jadi kalian dituntut untuk bisa memecahkan masalah, gitu kan? Ada 4 tahapan. 1, kalian itu nanti merumuskan masalah. Harus bisa nanti, ya, merumuskan masalah. Ada masalah yang harus dipecahin. Yang kedua, mengembangkan kemungkinan penyebab. Nanti penyebabnya apa? Mengetes penyebab dan mengevaluasi yang terakhir. Kemudian juga nanti harus dipadukan dengan pendekatan saintifik, ya. Saintifik itu keilmuan begitu. Pendekatan keilmuan, sains. Nah, aktivitasnya nanti adalah mengamati, ya, video yang akan ditayangkan itu. Kemudian menanya, nanti aktivitasnya kalian saling diskusi, menanya, gitu ya, antar teman, gitu. Kalau ada masalah nanti mengumpulkan data. Nah, data-data dikumpulin dari referensi yang ada nanti, ya. Kemudian mengasosiasi, menyimpulkan hasil kajian rumus masalah, nanti digabungkan, disimpulkan. Kemudian yang terakhir nanti kalian itu mengkomunikasikan, menyampaikan hasil dari diskusi dari masalah yang kalian temukan itu, gitu ya. Untuk sekarang silakan diamati dulu videonya. Diriwayatkan Imam Bukhari nomor jilid 2 nomor 110 dan Imam Muslim jilid 2 nomor 600. Iya, gitu ya. Gimana? Tuh. Apa tuh? Ada beberapa hadis, ya kan? Jadi kesimpulannya apa? Hadis yang berkaitan dengan jenazah kan? Apa tuh diantaranya? Ya, yang menghadiri orang. Jadi barang siapa yang bisa menghadiri keluarga yang meninggal, dia akan mendapatkan pahala sebesar 2 qiraat. 1 qiraat. Ya. Ada, bagus ya. Yang lain? Lima. Ya. Teh Julaiha. Bang. Siapa yang mendengarkan ayat sampai menjelaskannya, mendapatkan pahala sebesar 1 qiraat, dan barang siapa yang mendengarkan ayat sampai ke yang lahat, mendapatkan pahala. Luar biasa ya. Kita ilmu pertama tuh, jadi yang menyaksikan jenazah, kemudian dia sholat, dapat 1 qiraat, ya kan? Kemudian tidak cukup sampai sana, dia juga mengantarkan sampai ke kuburan. Nah, itu dapat 2 qiraat. Nah, apa itu qiraat? 1 qiraat itu seperti besarnya seperti gunung. Berarti kalau 2 itu 2 qiraat berarti 2 gunung. Besar tidak? Besar. Alhamdulillah ya. Tapi silakan, mungkin ada pertanyaan nih tentang dalil. Ya. Ya, apa tuh? Silakan pertanyaan. Mangga teh. Memandikan. Ya kan belum
ya, belum ya, itu jadi masalah tuh, belum ada tuh di sini ya. Memandikan betul. Baru tadi itu tentang menyalatkan, ya kan? Belum pengurusan yang lain. Nah, itu silakan dicatat ya, itu yang pertama ya. Pertanyaan dari teman kita, bagaimana dalil tentang memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani ya. Mengkafani itu membungkus ya mayat dengan kain apa? Dalilnya ada tidak? Ya silakan dipecahkan, dirumuskan masalahnya, silakan ya. Kelompok ini membahas tentang hadis memandikan, kelompok ini membahas mengkafani ya. Terus ini kelompok ini ada pertanyaan dalil tentang menyalati begitu ya. Nah ini harusnya ada 4 kelompok nih. Oh iya, kelompok terakhir apa tuh? Pertanyaannya apa? Apa dalil Menguburkan atau memakamkan? Nah, mangga silakan ya, nanti disampaikan, dikomunikasikan. Silakan. Ada harokatan, nggak apa-apa. Ya, nanti dibacanya terjemahnya saja. Kalau ya, siapa yang mau duluan tadi? Yang pertama itu dalil hadis ya, memandikan jenazah. Coba berdiri, siapa? Coba berdiri. Iya. Jadi salah satu hadis riwayat Bukhari nomor 1258, Muslim nomor 939. Iya. Salah seorang putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, yaitu Zainab, maka beliau keluar dan bersabda, mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu, jika kalian menganggap itu perlu, dengan air dan daun bidara, dan jadikanlah siraman airnya adalah air yang mencampur kapur baru atau sedikit kapur baru. Jika kalian sudah selesai, maka biarkanlah aku masuk. Ketika kamu telah menyelesaikannya, maka kami berikan kepada beliau, kemudian diberikan kepada kami kain penutup badannya, dan kami mengunci rambutnya menjadi ukiran, lalu arahkan ke belakangnya. Iya ya, itu ya, 3 kali 4 kali boleh kita mandiin jenazah. Kemudian pakai apa? Kapur baru, ya kan? Daun bidara. Kalau di kita mah apa itu? Tanggal honi, pohon honi, tahu? Itu bisa dicampurkan ke cairan yang akan dimandikan ke jenazah. Supaya apa? Supaya enggak, supaya harum lah. Pakai sabun juga sebenarnya bisa, ya. Pakai sabun bisa. Itu hadisnya, nanti mungkin di pelajaran berikutnya kita akan praktek ya. Tapi sekarang lebih ke dalilnya gitu. Jelas ada ya dalilnya ya, ada ya. Nah, kedua apa? Mengkafani. Nah, mengkafani siapa? Ini nih ya. Silakan. Mengkafani. Wakafinuhu fi thawbani igsiluhu bima'in wasidri. Artinya mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain. Hadis riwayat Bukhari. Itu apa bahasa Arabnya? Waqfani apa? Waqfinuhu bisaubani. Itu hadisnya ya. Kafanilah dengan berapa? 2 lapis kain. Ya, nanti mungkin ada hadis-hadis yang lain juga, karena memang kalau untuk jenazah laki-laki berapa itu? Berapa lapis? 3 kan? Ya, nanti bisa dicari lagi hadisnya. Kalau perempuan 5. Ya, nanti kita pakai insyaallah. Ya. Luar biasa, makasih ya. Terus yang lain? Yang lain apa? Itu tolong apa? Menyalatkan. Hadisnya apa? Wakabar arba'at takbirat, artinya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir 4 kali. 4 kali takbir. Ya, jadi hadis yang menjelaskan
tata cara sholat jenazah itu berapa? 4 kali takbir. Nanti mungkin insya Allah kita akan mempraktekannya juga ya. Tapi sekarang kan lebih ke dalil ya. Jadi 4 kali takbir, jadi nggak ada ruku, nggak ada sujud ya, awas. Jadi ulah beda ka salaki ya, ulah beda ka istri, bade nganggo ruku jeung sujud abi mah misalkan supaya lebih afdal sempurna, nggak bisa. Justru yang lebih afdal sempurna itu yang sesuai dengan aturannya, dengan hadisnya. 4 kali takbir ya kan? Ya, unik lah salat jenazah ini. Yang terakhir hadis tentang menguburkan. Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ida udhilal mayitu qabri wa qala Abu Khalidin marrah ida usi al mayitu fi lahdihi qala maratu bismillahi wa billahi wa ala milati Rasulillah wa qala maratun bismillahi wa billahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat memasukkan jenazah ke liang lahan dia membaca bismillah wa billah. Pernah juga beliau membaca bismillah wa billah wa ala milati Rasulillah. Pernah juga membaca bismillah wa billah wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam budaya sekian ya, mungkin alhamdulillah itu 4 hadis ya yang masing-masing menjelaskan tentang bagaimana mengurus ya jenazah, tentang memandikannya ya kan, sudah dapat tuh. Kemudian mengkafaninya, kemudian hadis tentang menyalatkannya, kemudian hadis tentang memakamkannya, begitu ya. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya memang ada dalilnya kan? Ada ya kan. Baik memandikan itu tadi apa? Memandikan itu hadisnya boleh berapa kali itu? 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali ya, supaya bersih kan. Jadi mungkin itu prosesnya bukan ieu geus dimanian, ieu geus beres mandikeun deui, henteu. Maksudna mah 4 kali basuhan gitu kan, mungkin 5 kali gitu maksudnya. Proses memandikannya gitu. Jadi lamun 1 kali basuhan mungkin menghilangkan kotorannya. Basuhan kedua membersihkannya atau memberikan sabun dan seterusnya gitu, maksudnya proses itu. Ada hadisnya. Kemudian apa tadi? Mengkafani. Apa tadi itu dengan waqtinuhu bisauban ya, di hadis itu dikafani dengan 2 lapis ya. Tapi kita mungkin ada hadis-hadis lainnya kita bisa cari ya. Ya karena memang laki-laki itu 3 lapis, perempuan 5 lapis. Nah, insyaallah. Kemudian apa tadi tes mengkafani, kemudian menyolatkan dengan 4 kali takbir. Apa itu rukun salat jenazah itu begitu 4 kali takbir. Enggak pakai rukuk, enggak pakai sujud ya. Setelah baca Fatihah, kemudian baca salawat, ya kan? Baca apa lagi? Allahumma ighfirlahu wa Allahumma ighfirlaha kan begitu. Kemudian terakhir takbir terakhir apa? Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya, insyaallah nanti kita akan bahas. Ya, begitu. Terakhir kalau sudah mengerti alhamdulillah ya, tapi kalau misalkan belum masih ada yang tidak dipahami apa? Sudah? Sudah, ya cukup ya. Sudah cukup ya. Kemudian mungkin yang terakhir sekarang ya tes ya. Tes. Yang ini dari pembahasan kita kali ini. Silakan dicatat ya. Itunya soalnya. Memandikan ya, hadisnya kan itu yang 4 itu ya. Sebutkan dalil hadis tentang memandikan, mengkafani, menyalatkan dan memakamkan. Tulisan ya. Kemudian hadis ya, apa maksud dari hadis Rasulullah yang tadi itu, yang kalau misalkan menyaksikan kemudian menyalatkan itu dapat 1 qiraat, kemudian kalau menyalatkan sampai menguburkan itu 2 qiraat. Apa itu maksudnya? Silakan dijawab ya. Jadi 4 soal tadi, hadisnya
4. Kemudian yang terakhir adalah apa maksud dari hadis Rasulullah, qirat, 1 qirat dan 2 qirat. Apa maksudnya? Bisa ya? Bisa. Nanti setelahnya dikumpulkan ya. Kalau sudah jawabannya silakan bisa dikumpulkan ke depan. Ya. Silakan lembar jawabannya bisa dikumpulkan. Itu yang itu mana? Silakan. Dalam proses Pak. Ya, waktunya habis. Baik anak-anak, sepertinya kita cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini, membahas tentang apa tadi, dalil tentang pengurusan jenazah ya. Mungkin kalian sudah tahu, sekarang sudah tahu kan? Nah, sudah ya, dapat ilmunya tuh, alhamdulillah. Setiap apa yang kita sudah peroleh, apapun itu, ya, apalagi ilmu, kita wajib untuk bersyukur. Ya, alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan tidak? Tidak. Oh hebat lah, berarti udah pernah ngerti semua ya. Nah, kayak gitu ya. Baik, kita akhiri dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana tata caranya langsung mempraktekannya, memandikan itu seperti apa berdasarkan dalil tadi, bagaimana mengkafaninya berdasarkan dalil yang tadi, bagaimana menyalatkan berdasarkan dalilnya, dan juga yang terakhir bagaimana menguburkannya ya. Nanti kita akan belajar tentang itu ya, prakteknya insya Allah. Kita tutup pelajaran kali ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.